Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita akan mulai untuk pembelajaran saat ini. Kemarin Pak Andi sudah sampaikan tentang konsep kebudayaan dan juga tentang fungsi kebudayaan dalam kehidupan manusia atau dalam masyarakat secara umum. Ya. Untuk saat ini kita akan mempelajari lebih khusus lagi, yaitu tentang seni. Ya. Kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya seni. Karena apa? Melalui seni segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih indah, ya. Hal yang biasa ketika ada sentuhan seni, maka suatu benda itu akan kemudian akan menjadi lebih indah. Dan selain itu, melalui seni juga kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Dan melalui seni itu pula kita bisa menyatakan diri kita. Nah, oleh karena itu untuk pembelajaran saat ini kita akan melihat tentang konsep-konsep atau pengertian seni yang disampaikan oleh beberapa ahli. Ya, ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang pengertian seni, tetapi di sini Pak Andi hanya akan menjelaskan 3 tokoh saja. Nanti selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang pengertian seni yang disampaikan oleh para ahli ini melalui materi yang sudah Pak Andi share, atau bisa juga browsing sendiri karena mungkin di internet juga sudah tersedia. Ya, kita yang pertama akan mempelajari tentang konsep atau pengertian seni. Nah, yang pertama adalah dari filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Ya, Aristoteles menyampaikan bahwa seni itu merupakan niruan alam dan sifatnya harus ideal. Ya, kenapa ideal? Karena dengan seni ini akan menjadikan sesuatu mungkin menirukan alam yang mungkin terdengar biasa, mungkin kicauan burung atau apa, atau suara alam, kemudian dilukiskan melalui sebuah seni menjadi suatu karya seni rupa akan menjadi suatu yang lebih indah, menjadi lebih bagus. Nah, itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Aristoteles. Yang kedua, ya tentunya kita sebagai seorang, baik saya sebagai pendidik, sebagai guru maupun juga pelajar tentu sudah kenal yang namanya tokoh satu ini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dia juga memiliki pendapat tentang seni yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Ini artinya apa? Bahwa seni itu timbul dari hati manusia ketika berinteraksi dengan sekitarnya, melihat sesuatu yang indah sehingga diungkapkan menjadi bisa berwujud sebuah benda, baik itu mungkin bisa lukisan atau berupa seni yang lain, bisa gerakan, bisa juga suara. Nah, itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya disampaikan oleh juga seorang tokoh, Kuncoro Ningrat. Ya, Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa seni itu suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan di mana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. Jadi seni itu memang sesuatu yang kompleks, artinya bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu ketika mereka berproses dalam hidup, nah kemudian dihasilkan sebuah karya yang indah. Nah, itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Kuncoro Ningrat. Nah, itu adalah 3 hal tentang pengertian seni yang disampaikan oleh beberapa ahli. Nah, setelah kita mengerti tentang pengertian seni, dapat diambil
kesimpulan, bahwa seni memang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dari pendapat-pendapat ini kita mengetahui bahwa tanpa seni maka hidup manusia akan terasa hambar dan mungkin akan terasa tidak ada, ya bisa dibilang tidak ada maknanya. Nah, kita akan melihat bagaimana sifat-sifat seni itu yang ada dalam kehidupan manusia, ya. Ya, yang pertama, seni bersifat ekspresif. Artinya bahwa seni itu merupakan ungkapan perasaan estetis dari seorang seniman. Jadi apa yang diungkapkan oleh seorang seniman kalau memiliki sifat yang estetis atau mengandung nilai keindahan, nah itu juga merupakan sebuah seni. Karena sifat seni adalah sifat yang ekspresif atau pengungkapan dari suatu perasaan. Yang kedua, seni bersifat abadi. Nah, seni tidak akan pernah bisa musnah dan akan ada sepanjang masa. Ya, dari zaman dahulu kala, mungkin dari zaman prasejarah, manusia sebenarnya sudah mengenal seni, ya. Dan sifatnya itu terus ada, terus berkembang hingga saat ini dan tidak akan musnah, karena setiap generasi pasti akan muncul seni-seni yang baru, ya. Mungkin bisa dari seni rupa, seni musik, seni tari maupun teater yang akan selalu muncul dan itu tidak bisa dimusnahkan. Kalau kita misal melihat karya-karya yang dari zaman lampau pun juga sampai saat ini kita masih bisa kalau mau untuk menikmatinya, ya. Ya, itulah sifat seni yang bersifat abadi. Selanjutnya, seni bersifat universal. Artinya universal, artinya seni ini berkembang di seluruh dunia, ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dimanapun di belahan bumi ini pasti ada suatu kesenian yang timbul di daerah tersebut dan itu sudah menjadi adat istiadat bagian dari kehidupan masyarakat tersebut, ya. Karena yaitu seni bersifat universal. Nah, itu adalah sifat-sifat seni. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat seni, kita akan mempelajari juga tentang bagaimana fungsi seni dalam kehidupan masyarakat atau di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, yaitu fungsi pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini seni juga digunakan. Tujuannya supaya melalui seni ini setiap siswa, terutama kalian semua sebagai seorang siswa, akan memiliki jiwa yang memiliki, ya, berbudi luhur, kemudian juga memiliki nilai estetis dalam hidup kalian, mencintai keindahan, sehingga disinilah fungsi seni digunakan dalam pendidikan. Buktinya bahkan sampai tingkat SMK pun juga masih ada pembelajaran seni budaya. Itu membuktikan bahwa memang seni digunakan dalam pendidikan, ya. Sangat penting digunakan karena memang memiliki makna yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya adalah fungsi hiburan. Nah, tanpa ada seni, manusia pasti akan merasakan kehidupannya mungkin akan mengalami penderitaan, kesusahan, karena terkadang pasti dihadapkan suatu permasalahan. Tetapi dengan adanya seni ini akan memberikan
hiburan. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, ya kita bisa dengan mudah untuk mencari hiburan dengan menggunakan atau dengan sarana kesenian, baik itu mungkin dengan mendengarkan musik sebagai salah satu bidang seni juga, atau juga dengan kalian melihat pameran lukisan, melihat pagelaran tari, dan lain sebagainya. Nah, selain fungsi hiburan, yang terakhir, sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi yang lain, tapi nanti silakan kalian untuk berdalam sendiri. Ya, ada 4 fungsi, maaf Pak Andi sampaikan ada 4 fungsi. Yang ketiga yaitu fungsi artistik. Apa fungsi artistik ini? Adalah artinya bahwa seni ini hanya ditujukan untuk keindahannya saja atau untuk dinikmati keindahannya saja. Contoh, mungkin sebuah lukisan yang hanya dibuat hanya untuk mempercantik suatu ruangan. Nah, itu adalah fungsi seni sebagai fungsi artistik atau untuk keindahan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang akan Pak Andi sampaikan, yaitu fungsi ekspresi. Nah, melalui seni ini manusia bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, baik mungkin rasa sedih, rasa suka, rasa sayang, rasa apapun yang dirasakan melalui media seni ini. Orang bisa mengekspresikan diri. Nah, ini adalah fungsi seni yang memang paling besar ya sebagai sarana ekspresi kehidupan manusia. Nah, demikian beberapa tentang fungsi dari seni. Silakan nanti kalian juga akan lebih perdalam lagi tentang materi ini dengan latihan soal dan juga untuk tugas keterampilannya. Nah, mengenai fungsi seni sebagai sarana ekspresi, berhubung ini kemarin adalah masih dalam bulan Agustus, maka sebagai ekspresi rasa cinta kalian terhadap bangsa dan negara kalian, nanti silahkan untuk tugas keterampilan bagi yang memang memiliki bakat dalam bidang seni, kalian silahkan untuk bernyanyi, ya, menyanyikan salah satu lagu nasional yang mungkin Pak Andi sudah sediakan, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Nanti kalian menyanyikan. Untuk musik nanti Pak Andi akan sediakan, yang nanti bisa kalian download, nanti kemudian bisa kalian gunakan untuk penilaian. Dan untuk yang seni rupa, silakan kalian nanti mengerjakan tugas keterampilan membuat doodle art, temanya cinta tanah air. Demikian untuk pertemuan saat ini, saya rasa cukup. Kalau ada hal yang kurang jelas nanti silakan tanyakan ke Pak Andi dengan japri ke WA yang sudah Pak Andi bagikan. Terima kasih, tetap semangat dan tetap belajar dengan baik.